Oke, jadi gimana caranya? Work hard, play hard. Itu satu-satunya. Jadi di video kali ini aku mau cerita tentang gimana cara manajemen waktu buat belajar SBMPTN dan ujian mandiri. Ujian mandiri apapun bisa simak UI, UM UGM, UM Undip, apapun. Dan ini sudah terbukti di aku sendiri karena kalian kalau lihat videoku, aku lolos di 3 universitas dengan dapat 2 jaket alma mater. Kalian bisa cek videonya kalau belum nonton. Jadi di video ini yang aku kasih ke kalian adalah pengalaman aku sendiri dan itu udah terbukti bisa aku pakai, makanya aku share ke kalian. Jadi stay tune terus dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Oke, jadi gimana caranya? Work hard, play hard. Itu satu-satunya cara. Pakai hukum 8 jam. Kalian 8 jam main, 8 jam belajar, dan 8 jam istirahat alias tidur. Terserah seenak-enaknya kalian aja mau ngebaginya gimana. Misal kayak mau dari pagi sampai sore kayak full day school gitu, atau mungkin mau di mix gitu kan, misalnya kayak pakai Pomodoro teknik. Kalian bisa searching tentang Pomodoro teknik, aku juga make teknik ini. Jadi Pomodoro teknik itu aku jelasin secara singkat aja ya. Pomodoro teknik, jadi kita belajar selama 15 menit, terus abis itu nanti ada jeda istirahat selama 5 menit. Itu dilakuin terus selama ini yang aku lakuin. Sebenarnya Pomodoro teknik itu juga ada banyak macamnya gitu, tapi yang aku lakuin itu jadi dari 15 menit belajar, terus habis itu aku jeda 5 menit, terus aku belajar lagi, itu selama 4 kali aku lakuin kayak gitu. Terus nanti ada jeda yang panjangnya selama 30 menit, terus habis itu aku mulai lagi dengan belajar 15 menit, terus istirahat 5 menit gitu. Jadi supaya aku nggak jenuh gitu, jadi ada istirahatnya gitu. Misal waktu mau makan siang aku istirahat, atau mungkin pas setiap 3 jam sekali aku istirahatnya 30 menit gitu. Ya seenaknya kalian aja kayak gimana ngaturnya, setiap orang itu kan beda-beda. Kalau misalnya udah mau mendekati banget nih, udah misal H-7, H-2 gitu, udah bener-bener deket banget kan, jam belajarnya bertambah tuh. Jadi yang ditambah itu jam belajarnya, terus yang dikurangin jam mainnya ya. Jadi ditambah misalnya jam belajarnya jadi 10 jam, terus jam mainnya jadi 6 jam. Main itu bisa main dalam konteks apapun gitu. Main HP itu kan juga main, chatting itu main, nonton YouTube nih juga main gitu. Pokoknya refreshing dari buku, dari pelajaran, itu kita konteksnya main aja. Karena kan sekarang apalagi lagi ada COVID-19 ini kan, jadi kita juga terbatasi gitu mau ketemu sama orang-orangnya. Tapi ya main yang dalam artian termasuk dalam konteks main itu ya salah satunya tadi main HP, terus juga pokoknya nonton atau mungkin baca cerita kayak gitu, itu juga termasuk main. Pokoknya apapun yang ada di luar belajar dan tidur itu main masuknya. Konsisten guys, konsisten menetapkan teknik ini, teknik hukum 8 jam ini. Kalian terserah mau nyebutnya gimana, hukum 8 jam atau work hard, play hard gitu juga bisa. Karena ini yang bisa membuat aku berhasil juga. Dulu kan by the way aku anak gap year, jadi aku memang udah nggak sekolah lagi kan, aku udah lulus SMA, terus abis itu aku les seharian gitu. Dan ini bisa banget kalian terapin sekarang, apalagi buat generasi COVID sekarang ini kan, kalian udah nggak sekolah lagi kan, udah free gitu dari sekolah. Jadi kalian bisa belajar dengan menerapkan hukum 8 jam ini karena udah nggak ada sekolah lagi gitu. Kalau buat aku masuk PTN itu susah, masuk UI itu susah, masuk UGM itu susah, masuk PTN itu susah karena saingannya seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya yang bikin aku bisa masuk itu adalah cara belajar yang konsisten gitu. Aku menerapkan cara ini dan ini setengah mati aku terapkan karena aku emang orang yang kayak nggak sabaran banget gitu. Aku nggak bisa cuma ngerjain satu hal dalam satu waktu, duduk dalam waktu yang lama tanpa melakukan suatu hal lain yang bisa entertain aku gitu, yang bisa menghibur aku gitu. Tapi ya demi supaya bisa masuk gitu kan, dan akhirnya sekarang aku masuk
dan semua kerja kerasku terbayar. Sebenarnya kuncinya cuma ini aja guys, kita harus balance, harus seimbang antara mainnya, antara belajarnya, antara istirahatnya, kita harus seimbang. Karena aku juga udah pernah ngalamin waktu 2018 sebelum aku gap year, itu aku 100% waktuku aku gunain buat belajar, sampai aku merelakan semua waktu mainku dan merelakan semua waktu tidurku. Ya nggak semua sih, tapi kayak waktu tidurku tuh kayak berkurang banget gitu jadinya, dan aku semuanya aku lakuin demi belajar, tapi aku malah jadi emosinya terganggu, aku jadi stres, dan akhirnya aku kecelakaan dan malah sama sekali nggak lolos gitu di 2018. Jadi yang paling baik itu adalah balance. Kita harus seimbangkan kebutuhan istirahat dan kebutuhan kita sebagai seorang manusia, dan juga kebutuhan kita untuk belajar supaya bisa masuk ke PTN yang benar-benar kita inginkan. Nah, ingat kata pepatah, if you fail to plan, you plan to fail. Jika kamu gagal merencanakan, kamu berencana untuk gagal. So, itu diingat lagi pesanku, kata-kataku, karena itu udah benar-benar works di aku. Dan aku adalah bukti nyata dari ini semua. Jadi kalian terapin cara belajar yang balance ini, terus juga dikonsistenin cara belajarnya, dan aku harap kalian bisa lolos di PTN yang kalian inginkan dan jurusan yang kalian inginkan juga. Terus nanti kalian komen di bawah kalau udah lulus, bilang ke aku ya, karena aku benar-benar senang banget kalau aku bisa ngebantu orang yang akhirnya bisa masuk sesuai dengan keinginannya dia gitu. Oke, see you on the next video guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Juga share video ini ke teman-teman kamu, angkatan kamu yang membutuhkan. Oke, bye. Buat keterangan tambahan nih guys, aku tuh orangnya multitasking. Aku nggak bisa bener-bener satu doang yang aku kerjain dan aku fokus ngerjain itu doang tuh nggak bisa. Jadi pas aku kemarin mau SBMPTN, mau UM, segala itu aku bener-bener setengah mati berusaha gimana caranya supaya aku bisa bener-bener nyelesain. Misalnya dalam 3 jam gitu aku cuma belajar matematika doang, atau dalam 3 jam aku cuma belajar bahasa Inggris doang gitu. Oh my god, it was really out of my nature gitu. Tapi ya semuanya terbayarkan, jadi